Perkenalkan, nama saya Sheryl Cecilia Tamima Rebia dengan NIM 2114 201041 di kelas A1 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Fakultas Keperawatan. Nah, pada saat ini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia dengan judul Ragam Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen Enci Jumliati Lambaiyang SPD MPD. Nah, kita masuk di dalam materi Ragam Bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia ialah bahasa yang menurut pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara atau kawan yang dibicarakan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ini pun mengalami banyak perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Nah, seperti contoh, perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang digunakan dengan seperlunya saja. Nah, adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli seperti contoh ragam bahasa menurut Dedi Sugono 1999. Nah, pengertian dari ragam bahasa ini menurut Dedi Sugono menimbulkan dua masalah pokok, yaitu bahasa tidak baku dan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa baku dipakai seperti di sekolah, di kantor, ataupun di pertemuan resmi lainnya. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita itu dituntut untuk tidak menggunakan bahasa baku. Nah, kita masuk di macam-macam ragam bahasa dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu media, standar, cara pandang penutur, dan topik pembicaranya. Nah, ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Nah, ragam bahasa lisan diucapkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan yaitu yang pertama, memiliki teman bicara atau 2 orang teman atau lebih. Yang kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, berlangsung cepat. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, ciri-ciri dari ragam tulis ialah yang pertama, tidak memerlukan teman atau orang bicara. Yang kedua, tidak tergantung situasi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, berlangsung lambat. Kemudian ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan dari bahasa tersebut. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar topik yang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, dan lingkungan atau situasi saat pembicara berlangsung atau terjadi. Ciri-ciri yang membedakan antara mereka tersebut meliputi penggunaan kata sapaan atau kata ganti, imbuhan, penggunaan kata konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Kemudian ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, tak resmi, dan resmi. Contoh dari ragam dialek ya, gua udah baca itu buku. Ragam terpelajar contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan ragam tak resmi contohnya, saya sudah baca buku itu. Kemudian ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, dan sains, dan sebagainya. Bahasa Indonesia, ragam buku, penggunaan kalimat efektif, dan menghindari makna ganda. Nah, itulah hasil dari video singkat dengan materi ragam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang berkenan kepada teman-teman dan dosen yang ada. Sekian dan terima kasih.